Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang kali ini bersama Dr. Diki, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Dan di segmen 1 tadi kita sudah membahas obesitas khususnya bagi anak begitu ya. Dan di segmen kali ini kita akan membahas khususnya untuk yang dewasa. Karena banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa obesitas ini sebagai tanda kemakmuran. Nah, kira-kira bagaimana dengan persepsi seperti ini Dr. Diki? Iya, memang angka kejadian obesitas ini meningkat dengan bertambah makmurnya seseorang ya. Iya. Memang kenyataan seperti itu. Jadi orang-orang yang kita bisa lihat foto-foto kita waktu SMP, SD ya. Kemudian kita bandingkan dengan foto sekarang. Hampir semuanya mengatakan sekarang dulu masih kecil sekali ya gitu. Iya. Itu tandanya kita sekarang memang tidak lagi mencapai berat badan ketika dulu. Ketika kita masa-masa SMP, ya SMA yang dimana-mana kita mungkin SD barangkali itu kemana-mana kita sering berlarian kemana-mana, tidak menggunakan motor, ya kita mencapai berat badannya benar-benar ideal itu. Baik. Nah, sekarang kalau kita merasa, wah saya lebih pantas, lebih dewasa sekarang, dengan berat badan lebih pas, gitu ya, lebih perlente, itu sebetulnya kita mengalami penurunan kualitas. Baik. Ya. Aktivitas fisik juga mulai menurun. Ya. Ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwasanya obesitas ini merupakan faktor ada genetik predisposisi namanya Mbak. Oke. Jadi ada memang bakat genetik. Kemudian ada pengaruh lingkungan, environmental influences ya. Jadi ini yang namanya lingkungan ini akan berpengaruh kepada nanti gen tadi berekspresi apa enggak. Gen untuk obesitas nanti akan muncul loh enggak. Jadi orang itu punya yang namanya bakat gen Mbak. Iya. Ya Islamnya begitu ya. Iya. Kemudian ketika lingkungan itu memaparkan kepada dia, dan kemudian terjadilah reaksi pada gen itu sehingga dia mengekspresikan, menjadi benar-benar gemuk. Baik, ya. Seperti itu. Kalau memang kepingin nggak gemuk sejak kecil, ya jangan banyak nyantai. Gitu, olahraga terus seminggu 3 kali minimal. Baik, pola makan juga harus diatur. Pola makan diatur. Jadi kalau milih olahraga juga harus olahraga yang tertentu ya, yang kardiovaskuler, lari, mendayung, lompat tali, bersepeda, brisk walking, jalan cepat, swimming, berenang, rowing, mendayung, skipping, lompat tali. Baik, tapi yang masih juga ada nih mitos atau fakta kalau kasus obesitas tidak mendominasi pada gender apa, golongan usia, tidak peduli status sosial ekonomi, negara berkembang atau negara maju, semuanya dapat mengalami peningkatan kasus begitu dokter? Iya, semakin makmur negaranya, karena ini identik dengan asupan makanannya. High calorie diets, kurangnya serat pada makanan ya. Kemudian banyaknya trans fat, lemak jenuh dan seterusnya, ini akan menumpuk menjadi obesitas. Baik. Ya, apalagi dia tidak pernah berolahraga. Oke, ya, jadi memang kenapa semua harus berolahraga karena memang sangat penting sekali untuk kesehatan kita ya pemirsa. Nah ini ada salah satu contoh kasus dokter, misalkan nih saya mempunyai tinggi badan 156, kemudian berat badan saya 60 kilo misalkan. Nah ini saya merasa tidak ideal, tapi itu kata teman. Nah kira-kira saya tidak terlihat berat badan berlebihan dan pendapat dokter seperti apa terkait kasus yang seperti ini? Oke. Jadi begini, tinggi badan 156 cm. Iya. Itu ada rumus namanya IMT atau indeks massa tubuh, Mbak. Bahasa Inggrisnya body mass index. Iya. Itu jadi rumusnya adalah berat badan dibagi kuadrat tinggi badan dalam meter. Baik, jadi bukan yang tinggi badan dikurangi 110 itu dokter? Oh, itu namanya rumus Broca itu namanya. Oke. Rumus Broca boleh. Jadi begini, kalau pakai rumus Broca itu adalah tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 10%. Oke. Jadi misalnya tadi tingginya 156. 156. Dikurangi 100 berapa? 56. Iya. Dikurangi 10%, dikurangi 5,6. Iya. Berarti sama dengan 50,4. Ya, jadi berat badan ideal orang itu 50,4. 50,4. Iya. Kalau tadi beratnya berapa? 60. 60 itu overweight obesitas. Ya. Waduh, padahal dirasanya kok berat badannya ya standar-standar aja gitu ya. Iya. Dan ternyata malah beresiko terkena obesitas. Iya, makanya dari biasanya ada rentang usia nggak sih dokter? Biasanya usia berapa sampai berapa? Semua Mbak. Jadi obesitas ini sudah mengenai berbagai rentang usia. Dan bahayanya akan semakin meningkat ketika usianya bertambah. Kenapa? Di situ memang faktor-faktor metabolik sangat berinteraksi, sudah memainkan peranan-peranan yang penting untuk terjadinya arteriosklerosis atau terjadinya
pengerakan pada pembuluh darah. Karena apa? Sebetulnya kematian orang tertinggi rata-rata ya di berbagai belahan dunia, kematian tertinggi seseorang itu karena penyakit koroner. Maaf, penyakit aterosklerosis. Atau pengerakan pembuluh darah. Makanya ada orang tiba-tiba meninggal, misalnya habis olahraga kok meninggal. Nah, ada kasus yang seperti ya, itu kemudian juga. habis lari-lari meninggal, habis rapat meninggal, gitu kan? Banyak kan seperti itu, habis nyanyi meninggal. Itu hampir pasti sebabnya, mayoritas sebabnya adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner. Ya, nanti itu akan diikuti dengan penyakit stroke. Stroke itu pengerasan pembuluh darah juga, kemudian terjadi penyumbatan, tapi jadinya di otak. Ya, jadi hanya milih tempat aja. Kalau di jantung namanya koroner, kalau di otak namanya stroke. Tapi pembuluh darahnya mekanismenya kurang lebih serupa. Seperti itu. Iya, seperti Baik, itu artinya tidak bisa disepelekan begitu ya, Dokter? Iya, betul. Baik, lalu bagaimana nih kira-kira jika ada nih masyarakat yang tinggal di lingkungan yang selalu memasak identik masakan favoritnya itu adalah santan. Kemudian dia tinggal di lingkungan yang sempit, yang kurang aktivitas fisik begitu. Kira-kira pendapat dokter seperti apa dan harus bagaimana? Iya, selama tadi jumlahnya, jadi santan ini bukan sesuatu yang memang benar-benar harus mutlak dihindari ya, bukan. Boleh dikonsumsi boleh. Yang penting harus melihat realitas yang ada dalam diri tubuh manusia tersebut. Misalnya begini, orang dengan kadar trigliserida yang tinggi, ya, kemudian dia masih suka makan santan, maka dia akan cenderung semakin tinggi TG-nya, trigliseridnya. Jangan harap untuk normal, ya seperti itu. Kedua, jumlahnya. Kalau orangnya trigliseridnya dalam darah normal, kemudian masih memakan atau mengkonsumsi santan dalam jumlah yang moderate, jumlah yang wajar, tentu tidak akan terjadi kelainan. Cuman kalau dia memang benar-benar semua masakan ada santannya, misalnya ya rendang, ya, kemudian camilannya kolak seperti itu ya. Atau es yang ada banyak santannya, es durian pakai santan dan seterusnya. Ada juga kacang hijau tapi juga ada santannya begitu ya. Dan kemudian dia gemuk. Dan kalau diukur kadar trigliseridnya tinggi, maka dia akan mudah terkena obesitas dan metabolic syndrome. Oke, seperti itu. Ya. Jadi memang solusinya adalah dengan berolahraga dan juga mengontrol untuk makannya itu sendiri. Ya, boleh santan tapi juga jangan berlebihan. Istilahnya jamu, Mbak. Jamu. Jaga mulut. Jaga mulut. Iya, kadang Jaga kita mulut, suka ya. pengen apa gitu, harus makan ini gitu ya dokter ya. Oke, baik. Jadi untuk pemirsa pokoknya intinya harus selalu menjaga pola makan Anda dan terlebih lagi harus melakukan aktivitas fisik, sebisa mungkin juga olahraga setiap hari. Paling enggak olahraga kita setiap hari olahraga begitu efektif nggak dokter? Iya, jadi olahraga itu minimal adalah 3 kali seminggu. 3 kali seminggu? Iya, olahraga kurang dari 3 kali itu tidak dianjurkan. Ya, olahraga 4 kali lebih baik dari 3 kali. Olahraga 5 kali sama baiknya dengan 4 kali. Lebih dari 5 kali tidak lebih baik. Baik. Jadi memang olahraga itu rentangnya 3 sampai 5 kali seminggu. Durasi totalnya adalah 150 menit kurang lebih. Baik, jadi boleh berolahraga, olahraga itu pun juga ada jam-jamnya dan juga waktu idealnya begitu dokter ya? Satu minggu 4 kali maksimal? Minimal 3 kali, maksimal 5 kali. Maksimal 5 kali? 5 kali. Kemudian waktunya seminggu minimal 150 menit. 150 menit dalam waktu satu minggu. Silakan dibagi 3 atau bagi 4 atau bagi 5. Dan juga olahraganya yang dipilih olahraga apa dulu? Olahraganya harus tertentu. Tidak sembarang olahraga tadi. Oke, baik. Tapi yang masih juga ada misalkan orang-orang yang sibuk dan juga tidak sempat untuk berolahraga. Ini bagaimana dokter? Tidak bisa seperti itu. Karena itu olahraga itu wajib. Oke, jadi berbeda ya dengan aktivitas kesibukan kan juga menguras fisik gitu ya. Ini berbeda dengan aktivitas yang dilakukan untuk olahraga. Ini bagaimana? Memang tidak sama olahraga dengan aktivitas kantor yang sampai lembur-lembur itu beda. Karena olahraga itu mempunyai target heart rate, Mbak. Target jantung, denyut jantung. Ada rumusnya ya. Rumusnya itu 220 dikurangi usia. Baik. Dikalikan 70% kurang lebih. Itu minimal denyut jantung. Jadi kalau kita beraktivitas fisik, kemudian tidak mencapai denyut jantung target, kita belum masuk zona terapi, training zone.
Jadi tidak bisa dikatakan olahraga. Kita memang sudah pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga ya, udah berkeringat, tapi denyut jantung tidak mencapai target zona latihan, maka kita belum termasuk olahraga. Belum termasuk olahraga. Belum termasuk olahraga. Baik, jadi memang harus disesuaikan, begitu ya dokter ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan bahas kembali di segmen berikutnya, masih tentang obesity is a global epidemic bersama dengan Dr. Diki. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang-Bincang.